Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, melapangkan rezeki kita, rezeki barokah, halal, manfaat dunia akhirat, Allahumma amin. Dan semoga channel ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Sekarang pada fasal tentang fardu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana nggih fasal swijing ibarate fasal furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Jadi kalau husli itu huslun itu mandi. Kalau ghuslun itu membasuh. Jadi kalau di wudu ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi itu berarti membasuh wajah. Kalau ghuslun itu maknanya mandi. Iku isnani ana loro. An-niyatu siji niat, wa ta'mimul badani lan mrataake badan bil ma'i kelawan banyu. Sedulur sedaya rahimakumullah, bahwa ketika kemarin kita sudah membahas tentang apa saja yang menjadikan kita harus mandi besar atau mandi wajib, sudah kita sampaikan kemarin ada 4 hal. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fardunya mandi itu apa saja. Jadi fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takmimul badan atau meratani badan dengan air. Jadi pokoknya yang penting banyune roto gitulah. Nah, berhubungan dengan yang namanya niat, ya, niat dalam kita mandi sama dengan ketika kita mau wudu, yaitu bi awwali juz'in. Tempat niat adalah ketika pertama kali kita menyentuhkan air ke dalam badan kita. Disitulah pertama kali air tersentuh, disitu pula kita meniatkan atau melafadzkan niat kita. Jadi seandainya kita mandi besar, sudah biur, muka sudah kita cuci, tapi kita lupa, belum niat, maka basuhan muka yang pertama kali tadi tidak dihitung sudah masuk dalam proses mandi besar. Jadi baru akan dihitung ketika kita sudah berniat. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa ketika kita memulai mandi besar itu, kita harus memastikan bahwa kita sudah berniat. Kemudian cara niatnya bagaimana? Cara niatnya boleh niat raf'al janabah, atau menghilangkan junub, boleh. Raf'al haid, menghilangkan hadasnya haid. Raf'an nifas, menghilangkan hadasnya nifas. Atau ada al-ghusl, melakukan kewajiban mandi. Di dalam kitab Kasyifatus Saja juga dijelaskan bahwa kita menyandarkan suatu niat wajib itu kepada sesuatu yang wajib, itu boleh. Menyandarkan kepada sesuatu yang wajib, dan wajibnya itu hanya bisa dilakukan bila kita dalam keadaan suci, maka itu boleh. Nah, tidak boleh kita menyandarkan niat itu pada sesuatu yang sunnah, seperti niat mandi untuk sholat Jumat. Nah, kan mandinya nggak wajib, maka itu nggak boleh kalau kita posisinya mandi wajib. Tetapi kalau kepada hal yang wajib itu boleh. Seperti kalau di Kasyifatus Saja itu diniatkan
nawaitul ghusla hilal wat'i. Ya, jadi niat mandi besar dari nifas atau dari haid, hilal wat'i, untuk kehalalan berhubungan suami istri. Nah, itu boleh gitu kan. Cuma ya yang paling enak kalau kita mau pakai bahasa Arab raiso, ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat mandi besar, lillahi ta'ala. Niat mandi junub lillahi ta'ala. Nah, itu boleh. Jadi tidak harus memakai bahasa Arab. Ya, jadi dengan bahasa, dengan kerentek di dalam hati kita saja itu sudah cukup. Itu berhubungan dengan niat. Kemudian fardu yang kedua adalah takmimul badan. Nah, takmimul badan. Jadi intinya takmimul badan yaitu yang penting bagaimana badan kita itu secara keseluruhan terkena air semuanya. Secara keseluruhan badan kita, kulit kita, rambut kita, nah, termasuk kuku-kuku ini semua terkena air. Nah, jadi yang penting roto. Dengan air apa? Dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, intinya seperti itu. Jadi yang perlu digatekkan, gatekkan itu apa ya? Diperhatikan. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah seluruh kulit kita yang mungkin rada nyelepit-nyelepit, itu perlu diperhatikan. Jadi beberapa anggota tubuh kita yang di situ ada rada ngelempit, kemudian biasanya amit sewu sini ini kita kan cok ngelempit, kemudian sini ini sering kotor, ada gelabet-gelabete kotor gitu. Nah, kemudian mungkin yang punya wadah HP agak banyak atau gemuk gitu, jadi perutnya agak jentet-jentet gini. Nah, itu harus di lempitan-lempitan itu harus kena. Kemudian dubur, ya, dubur itu juga harus kena. Kemudian bagi wanita itu ketika dia jongkok, apa yang terlihat di situ semua harus terbasuh, ya, khususnya di farji gitu kan. Farji itu harus dikenai air juga. Kemudian amit sewu untuk ibu-ibu juga di bawah payudaranya yang begini itu, siapa tahu kalau ada kulit yang nempel gitu. Nah, itu juga harus kena air juga. Jadi itu beberapa yang memang harus kita perhatikan ya dari beberapa tempat-tempat tersebut. Kemudian kasus yang menarik adalah bagaimana dengan itu kalau anak laki-laki belum supit itu apa namanya itu? Itu kalau ini kacuknya atau apa? Mohon maaf saya. Nah, itu kalau anak belum sunat, maka dia wajib dalamnya harus kena air. Jadi amit sewu dicelekkan atau gimana itu. Nah, kemudian dia harus kena air. Nah, ini seandainya dia sudah baligh tapi belum sunat gitulah. Nah, kecuali kalau sudah sunat itu nggak masalah. Ini bila mana belum sunat, maka itu wajib dibasuh, harus kena air juga. Nah, itulah beberapa yang perlu kita perhatikan dari ketika kita mandi. Jadi itulah yang wajib yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan atau melakukan mandi besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng-bareng. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang beberapa sunnah-sunnah dan makruh ketika kita mandi besar. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.